sebelum aku ke inti pertanyaannya, aku mau menjelaskan dulu ya, Gen Z itu apa sih? Gen Z itu yang lahir pada 1997 sampai 2012. Kita tahu kan Gen Z itu lahir beriringan dengan perkembangannya teknologi. Nah, Gen Z kan udah lahir tuh serba instan gitu, lahir serba instan, serba mudah untuk mengakses informasi. Nah, langsung aja aku mau bertanya nih tentang tanggapan Desa mengenai Gen Z bisa disamakan dengan generasi strawberry. Apakah kamu setuju atau tidak setuju gitu mengenai pendapat tersebut? Menurut tanggapan aku gak setuju mengenai pernyataan tersebut, karena kalau kita lihat dari hal yang paling sederhananya adalah kaderisasi zaman sekarang sama zaman dulu tuh beda banget kan. Zaman dulu belum ada yang namanya sosial media, belum ada yang namanya comparing sama orang lain. Mungkin kita dibilang generasi strawberry yang menarik di luar, tapi di dalamnya gampang rapuh dan lembek. Menurut aku bukan lembeknya, tapi tantangannya aja yang beda. Dan gak bisa dipungkiri bahwa Gen Z sekarang hidup di era yang serba ada. Ketika buka Instagram, buka TikTok, algoritmanya itu udah dibentuk untuk kita. Kita makan kanan kiri semuanya udah informasi. Terus kita dikasih gambar sebuah ideal tentang kehidupan tuh kita dikasih lihat. Tapi kita nggak dikasih lihat bagaimana cara untuk menuju ke sana. Contohnya gini, kita lihat di sosial media atas pencapaian orang lain mempunyai mobil yang banyak, tabungan yang miliaran, serta rumah yang banyak. Tapi kita tidak dikasih lihat bagaimana cara mereka menuju ke sana. Bahwa setiap yang kita lihat di pencapaian di sosial media ada air mata dan jerih payah yang mereka lalui. Menurut aku sih itu aja ya buat tantangan Gen Z. Tapi karena apa sih kamu tuh menolak, nggak setuju gitu bahwa Gen Z itu disamakan dengan generasi strawberry? Sejak SMP aku sudah mandiri untuk membuat usaha untuk mendapatkan penghasilan. Yang awalnya aku usaha di rumah sendiri, alhamdulillah berkat tekad dan usaha aku, sekarang aku sudah mempunyai toko sendiri dan menghasilkan 2 digit pertama di umur 15 tahun aku. Dan dari situ aku mengasah serta meningkatkan skill yang aku punya. Dari SMP sampai SMA juga aku sudah aktif dalam mengikuti organisasi. Sehingga dari situ aku memperluas relasi sosial dan aku belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan serta kerjasama terhadap banyak orang. Dan aku selalu meningkatkan cara untuk berkomunikasi dengan banyak orang juga. Berarti kamu bisa buktiin ya bahwa kamu tuh bukan Gen Z yang emang generasi strawberry gitu. Kamu bisa buktiin bahwa kamu tuh bisa bekerja keras gitu di umur kamu yang masih muda gitu. Kamu bisa nunjukin itu semua gitu. Kalau pernyataan itu tuh nggak benar. Ya, kamu gak strawberry itu sama kan. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tanggapan kamu mengenai Gen Z itu yang dibilang pemalas, mudah lemah, mudah menyerah, mudah ngeluh apa-apa, itu gimana tuh? Menurut aku gak semua Gen Z itu lemah dan pemalas ya. Ada banyak loh Gen Z sekarang yang kuliah sambil ngojek karena sandwich generation. Ada juga yang udah kerja full time tapi masih harus menghidupi adik-adiknya. Masih mau bilang kita lemah, pemalas. Kalian bilang kita pemalas karena kita berangkat tepat waktu dan pulang kerja tepat waktu. Itu bukan pemalas, kita melakukan kewajiban sesuai dengan takaran kewajiban adalah bentuk disiplin diri, bukan pemalas. Gap antar generasi itu ada dan gak bisa dipungkiri bahwa setiap generasi itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tergantung dari lingkungan dan keluarga mereka serta zaman di mana mereka tumbuh dan berkembang. Menurut aku kita saling respect aja ya, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Dan untuk generasi sekarang, mari kita buktikan bahwa kita bisa kuat seperti generasi-generasi sebelumnya. Berarti kamu tuh nggak setuju ya gitu, kita ada waktunya yang malas gitu. Tapi kita juga buktiin kalau kita tuh nggak sepenuhnya malas gitu. Kita selalu berusaha keras gitu untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu, apa yang kita inginkan. Oke, pertanyaan terakhir Nesa, menurut kamu faktor yang menyebabkan Gen Z itu lebih rentan kena gangguan mental tuh apa sih? Menurut aku karena perkembangan media sosial ya. Zaman dulu tidak mengenal yang namanya media sosial. Iya, soalnya kan Gen Z itu lahir dengan perkembangan teknologi sangat pesat ya. Iya, benar sekali. Sehingga mereka tidak
tidak mudah untuk mengetahui kehidupan dan pencapaian orang lain. Dulu kita mungkin tidak mengenal yang namanya gejala-gejala depresi kan. Kita mungkin hanya menganggapnya sebagai rasa takut dan cemas. Sehingga aku melihat sosial media sekarang tumbuh dengan teknologi exposure, yang dimana semua kehidupan orang tua kayak overwhelming banget kan ya. Aku melihat anak-anak muda sekarang kepalanya udah bising karena pikiran mereka sendiri, ditambah lagi dari suara-suara tekanan orang tua mereka, serta suara-suara di sosial media, entah atas pencapaian mereka ataupun kesuksesan mereka, sehingga membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengakibatkan kita overthinking dan berujung depresi. Nah, jadi menurut aku daripada kita memberikan stigma, alangkah baiknya kita menciptakan lingkungan yang sehat, khususnya untuk masa kini, untuk pelajar. Kenalin lagi aja trigger-triggernya apa, jangan takut buat untuk survive apa yang kita rasain, lebih untuk mengenali diri sendiri aja sih. Berarti Nesa ini gak setuju ya bahwa Gen Z itu disamakan dengan generasi strawberry. Kan ada juga Gen Z yang emang pekerja keras gitu, dia gak semata-mata cuma pemalas gitu kan, mudah mengeluh juga. Faktor yang menyebabkan Gen Z lebih rentan kena gangguan mental itu faktornya karena media sosial ya. Karena kan kita juga lahir dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Di era yang serba ada semuanya. Oke, Nesa ada yang mau ditambahin? Aku mau tekanin lagi aja sih. Menurut aku gak semua Gen Z itu bisa bilang generasi strawberry. Seperti apa yang telah aku bilang di pertama tadi, bahwa sejak SMP aku sudah mandiri membuat usaha untuk mendapatkan penghasilan. Berkat dukungan dan support kedua orang tua aku, sehingga aku bisa mempunyai toko sendiri dan kemampuan menjual duit pertama di perusahaan aku. Dan selagi ada kemauan dan prinsip, semua orang bisa mencapai tujuan tanpa memandang generasi-generasi. Karena aku bisa ngebuktiin bahwa aku bisa menjadi Gen Z yang berkualitas dengan aku mengarah pada hilirisasi diri aku sebagai orang yang dianggap generasi strawberry. Aku memperbaiki interpersonal relationship serta mengasah intelijensi yang aku miliki, karena aku sudah melatih diri aku dengan tidak terikut arus tren masa kini. Misalnya kayak gini, hari ini ada tren orang menggunakan pakaian yang branded. Aku sebagai Gen Z yang berkualitas, aku gak bakal ikuti tren tersebut, karena aku akan menggunakan pakaian sesuai dengan kemampuan yang aku miliki. Dari situ saja bisa membuktikan bahwa aku bukan lagi generasi strawberry. Ya berarti Gen Z yang berkualitas ya. Iya, benar. Oke, terima kasih Nesa untuk wawancara hari ini. Semoga teman-teman